Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, di hari yang cerah ini kita semua dapat hadir di sekolah seperti biasa. Nah, pada kesempatan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan membahas program sekolah yang sudah saya buat ya. Sekarang masuk kepada tahapan bagja, itu bagian buat pertanyaan, di mana pada tahapan ini saya melakukan tindakan dengan cara berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat mengenai prakarsa perubahan yang kemarin, yaitu mewujudkan atau meningkatkan numerasi peserta didik ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai pentingnya meningkatkan keterampilan numerasi murid sekolah kita ya. Nah, seperti kita ketahui kemarin rapor pendidikan kita, nilai numerasi di sekolah itu masih dikatakan cukup rendah. Nah, dari latar belakang tersebutlah saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan numerasi murid melalui sebuah program yang saya namai itu minum jus, yaitu memahami numerasi melalui jualan asik. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi mengenai program tersebut ya. Nah, dalam program ini kan jualan asik ya. Dengan jualan ini saya berharap nanti murid bisa memahami numerasi. Di sini saya ingin minta pendapat Bapak Ibu mengenai kira-kira seberapa penting menurut Bapak Ibu program atau kegiatan yang akan saya laksanakan ini. Pak Adi, gimana sarannya, pendapatnya? Meningkatkan keterampilan murid di bidang numerasi. Nah, dengan program yang sudah saya buat, yaitu jualan asik ya. Jadi melalui kegiatan jualan nanti murid kita akan melakukan kegiatan numerasi secara nyata. Mereka akan berhitung secara nyata. Tanggapan dari Bapak Ibu bagaimana sih dengan program ini? Apakah Bapak Ibu setuju atau memang penting kita laksanakan atau bagaimana? Seperti itu. Ya, menurut saya mengenai program yang Ibu Eka sampaikan, yaitu minum jus mengenai numerasi, ini sangat penting sekali untuk dilakukan dan dilaksanakan di sekolah kita. Apalagi kita melihat dari rapor pendidikan kita tahun kemarin itu, numerasi adalah indikator yang paling menurun di antara indikator lainnya. Jadi dengan program yang Bu Eka ingin laksanakan ini, insya Allah nanti rapor pendidikan kita mengenai numerasi akan meningkat. Demikian Bu Eka. Terima kasih Pak Ahmadi atas masukannya. Jadi Pak Ahmadi sama harapan dengan saya Pak Ibu, melalui kegiatan ini, program minum jus ini, harapan saya mudah-mudahan rapor kita di bidang numerasi yang kemarin itu masih rendah, mudah-mudahan itu mengalami peningkatan seperti itu. Itu harapannya Pak Ibu. Ya, Bapak Ibu, Bu Nora atau Pak Bambang ada tanggapan tentang program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, rekan majelis guru yang Pak hormati, sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat perlu kita laksanakan di sekolah kita, apalagi dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Karena zaman-zaman Bapak pada dulu memang itu agak berbeda.
sekarang seperti istilah-istilah di numerasi dan segala macam itu memang agak jauh di luar lapangan. Tapi untuk mendukung program ini sebenarnya kalau Bapak melihat ini adalah satu hal yang sangat memang untuk kita terapkan, terutama di sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini adalah sekolah yang berada di daerah LHT. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti akan memberikan rangsangan, memberikan semacam dedikasi lah kepada siswa-siswa kita, yang sehingga mereka tidak merasa terpuruk dengan berada di daerah yang tidak ini, sehingga mereka nanti ke depannya bisa mengembangkan seperti kegiatan-kegiatan mereka dengan teman-teman mereka yang ada di daerah-daerah yang lebih maju. Artinya tidak begitu merasa minder lah mereka itu dengan bergaul dengan teman-teman yang lain dengan kegiatan seperti ini. Jadi kegiatan seperti ini memang sangat perlu kita laksanakan. Cuma tadi peran bapak dan ibu sangat sangat penting. Mengapa? Karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu artinya tidak dilaksanakan dengan begitu saja. Jadi perlu kita adakan semacam ke belakangnya itu semacam evaluasi lah gitu lah. Apakah anak kita nanti dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini mereka akan merubah sikap, ada segala macam kegiatan mereka sehari-hari, ada perbedaan segala macam. Mungkin kita yang baik, terima kasih Pak Kepsek atas masukannya. Jadi kita sama-sama berharap dari kegiatan ini tentunya nanti ada perubahan dari peserta didik kita ya Pak ya. Bukan hanya nilai numerasinya nanti akan baik, tapi seperti yang Pak Kepsek sampaikan tadi ada peningkatan sikapnya juga Pak ya. Sikapnya mungkin akan lebih baik seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu, berarti kita sama-sama menyadari bahwa program ini penting ya Bapak Ibu ya untuk dilaksanakan numerasi. Nah, yang kedua yaitu kira-kira kegiatan apa nih yang bisa kita lakukan untuk menarik minat murid kita dalam hal agar mereka lebih semangat nih untuk mempelajari numerasi. Seperti kita ketahui, numerasi ini kan berhubungan dengan angka, berhitung. Terkadang murid kita ini motivasinya kurang gitu, karena mereka merasa jenuh. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu kegiatan seperti apa nih yang bisa menarik minat peserta didik kita agar mereka nih lebih menyukai untuk belajar numerasi seperti itu. Nah, kalau di saya kan rencananya tadi tuh seperti yang jualan asik tadi. Nah, kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa Bapak Ibu agar anak-anak kita itu merasa suka, berminat gitu untuk mempelajari numerasi. Nah, yang sudah saya rencanakan ini kan jualan asik. Jadi saya mengajak anak-anak itu berjualan, tapi jualannya itu produknya itu hasil karya mereka yang mereka buat sendiri. Karena saya beranggapan untuk program kita sebelumnya Pak Mahdi yang kalau seminggu kelola sampah sejak dini. Nah, itu kan mereka sudah berhasil mengolah sampah menjadi sebuah produk. Nah, produk yang mereka hasilkan itu nanti yang akan mereka jual belikan dalam kegiatan tersebut. Gitu. Terus yang kedua, kenapa saya tidak berfokus kepada barang nyata seperti saya kan ATM nih Pak, kayak amati tiru modifikasi sama yang ada di YouTube segala macam, itu barangnya barang nyata seperti jualan kue segala macam gitu. Saya menyesuaikan dengan kontekstual yang ada di rumah sekolah kita gitu. Jadi karena sasaran kita ini kan seluruh kelas Pak ya, karena program ini kan rencananya kan akan diintegrasikan dengan P5. Jadi melihat dengan keterbatasan murid kita ya, saya memanfaatkan aset yang sudah kita kembangkan kemarin berdasarkan
berdasarkan aset yang ada, memaksimalkan aset. Jadi saya ingin memaksimalkan potensi peserta didik kita. Produknya itu berasal dari mereka sendiri, seperti itu. Jadi nanti barang yang mereka buat itu bukan hanya dari barang bekas, dari barang alam, bisa seperti mereka itu bisa Pak bikin pedang-pedangan dari daun kelapa seperti itu. Karena menurut saya program ini kan tujuannya numerasinya, bukan produknya. Bagaimana dari mereka berhitung dari kegiatan penjualan tadi, barang itu sebenarnya sekedar pendukung Pak ya gitu. Jadi makanya saya tidak terlalu berfokus kepada produknya, barangnya, saya berfokus kepada kegiatannya. Nah untuk kalau berjualan ini kan perlukan alat tukar Pak ya, uang gitu. Nah saya dalam kegiatan ini saya ingin memanfaatkan modal manusia juga yang berasal dari rekan Inggris Guru. Pak Ahmadi kan aktif nih, ahli di bidang IT. Nanti saya mungkin akan mengajak Pak Ahmadi berkolaborasi untuk membuat uang mainan Pak dari kertas PS. Jadi resikonya yang pertama kalau menggunakan uang mainan kita meminimalisir resiko kehilangan uang aslinya. Terus yang kedua kalau menggunakan uang mainan ini anak-anak lebih bebas karena nilai uangnya bisa kita tentukan lebih besar, jadi tidak takut-takut untuk menganggarkan berapa nominal bagi setiap peserta didik seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, karena dari saya gambarannya mungkin hanya seperti itu dulu Pak dari saya gitu. Visualnya kan ini kan semacam tahap permulaan. Iya, Kalau untuk tahap permulaan itu kita juga sampaikan, jadi artinya peranan bapak dan ibu guru di sekolah itu memang sangat penting. Artinya setelah kita membuat suatu program nanti kegiatan generasi ini, itu memang tidak diinti anak-anak yang terlepaskan. Jadi kegiatan-kegiatan ini, terus seperti yang disampaikan di BDK, kita bukan istilahnya nilai atau segala macam, tapi kan kita yang kita lihat kegiatan anak-anak dalam mengikuti kegiatan apa ini kan, nah itu yang paling penting. Nah jadi makanya nanti jawabannya adalah tergantung daripada bapak dan ibu di sekolah. Artinya bisa menggerakkan mereka sehingga ya anak-anak kan sekolah kan kita sudah paham semua. Artinya mereka itu artinya kalau dibimbing oleh bapak dan ibu guru, mereka itu diarahkan kemana ibaratnya mereka siap. Itu tadi bagaimana Bapak Ibu dulu berperan sebagai untuk mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu kalau menurut Bapak. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan, apabila mungkin dijaga dan diawasi oleh Bapak Ibu dulu, misalnya kegiatan-kegiatannya akan berjalan dengan baik. Walaupun apa aja bentuk produk yang akan Ibu sajikan, ya, tapi produk-produk itu kita sesuaikan dengan moto atau apa yang kita sajikan. Tidak boleh aja. Kan mana tahu nanti kalau anak itu sudah mulai sesuai dengan apa, ya kita kasihkan dengan modal yang benaran nanti kan, tidak seperti yang main segala macam. Tapi kalau kita awasi juga mungkin bisa jadi. Mungkin disesuaikan. Baik, terima kasih Pak Kepsek atas saran dan masukannya. Artinya program ini adalah milik kita bersama Pak. Ya, karena ini kan fokus kita adalah murid kita. Kita berharap ada hal positif nanti yang mereka rasakan dari kegiatan ini. Gitu. Tadi kan dua harapan kita kan dua fokusnya. Pertama meningkatkan kemampuan mereka di bidang numerasi. Terus yang kedua sikap mereka. Kita berharap dari kegiatan ini sikap mereka itu akan ada perubahan ke arah yang baik. Ada lagi yang ingin tambahkan Bapak Ibu? Oke, lanjut Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah ya karena semua kelas sudah cukup ya. Mungkin untuk tahap awal ini saja dulu diskusi kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan
kasih atas kesempatan, perhatian, masukan Bapak Ibu mengenai program yang kita rencanakan ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ya, hari ini Bu mau bahas tentang program sekolah kita ya, yang berhubungan dengan masalah numerasi ya, yang berhubungan dengan berhitung. Nah, seperti kalian ketahui ya, kalau sudah kelas 5 itu nanti ada ANBK. Apa itu? Asesmen. Iya. Nah, itu nanti pada pelaksanaan DK akan dinilai atau asesmen yaitu 2, literasi dan numerasi. Jadi mulai dari sekarang kalian harus mengasah kemampuan numerasi kalian, kemampuan dalam berhitung. Ya. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Ibu ingin mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai kegiatan yang bisa membuat kalian berminat, tertarik untuk mempelajari numerasi. Kira-kira kegiatan seperti apa yang kalian inginkan? Dengan supaya kalian tuh suka belajar berhitung gitu. Kegiatan seperti apa kira-kira yang kalian inginkan? Boleh Bang? Berdagang. Berdagangnya kayak mana Bang kira-kira tuh? Oh, berjual-jualan. Bermain jual-jualan. Oh iya, Ibu waktu kecil juga pernah loh seperti itu. Kita nanti bermain pondok-pondokan namanya ya. Nanti ada barang yang kita jual, ada yang kita beli sama teman kita. Iya, Mas, seperti itu. Iya ya. Nah, kalau dalam kegiatan itu bisa juga tuh kita belajar numerasi. Kita kalau berjualan kita berhitung kan ya. Ada uangnya. Kalau Ibu dulu waktu kecil kegiatan kayak gitu uangnya tuh pakai uang daun. Nah, yang dijual itu rumput-rumput yang ada sekitar, ada tidak? Nah, kalian coba supaya lebih menarik, kira-kira kalau kita mau bikin kegiatan berjualan kayak gitu, kira-kira barang yang mau kita jual tuh barang yang kayak mana? Pedang bikin sendiri pedangnya? Kayak mana bikinnya? Dari kayu susah tak bikinnya? Oh, jadi kalian pengen berjualan tapi produknya itu hasil karya kamu? Ya, hasil karya dari bahan alam ya Bang Zaria. Bikin pedang-pedangan dari kayu. Dari apa lagi bisa bikinnya? Dari apa? Daun kelapa, bikin teropong. Dari apa Bang? Dari kota. Oke, nanti kita berarti kalau jualan dari hasil barang buatan kamu. Kamu bikin dulu barangnya, nanti baru kita perjualbelikan. Nah, untuk masalah uangnya, kalian jangan pikirkan. Nanti uangnya itu disediakan oleh pihak sekolah berupa uang mainan. Nanti Bapak Ibu dulu akan bikin uang mainan dari uang pecahan 1.000, 2.000, berapa lagi? 5.000, 10.000, 20.000, habis itu 100.000, 50.000. Nanti yang dibagi-bagikan. Ya. Nah, selain hasil karya kamu, kira-kira apa lagi yang mau kita perjualbelikan nanti pada kegiatan jual beli kita nanti? Dari apa? Lukisan Bu. Lukisan hasil karya juga. Oh, kamu mau bikin lukisan ya. Nanti berarti kita nih ada yang maunya berganti-gantian jadi pembeli sama penjual, atau nanti ada yang mau jadi penjual aja atau pembeli aja? Penjual Bu. Siapa coba yang mau jadi tukang jualan siapa? Jadi pembelinya siapa? Oke, berarti gini aja supaya kita ganti-gantian aja nanti ya. Nanti kamu akan bermain peran. Hari ini kamu jadi penjual, besok kamu jadi pembeli. Oke, berarti kegiatan kita itu berarti di luar ruangan. Apa saja kita perlukan coba kalau kita ingin bikin jualan-jualan kayak gitu? Kayu. Kita membutuhkan tempat untuk berjualan. Kira-kira di mana kita bisa bikin nanti? Di taman
Di lapangan sekolah. Oke, kita akan bikin nanti kayak tempat jualan gitu di lapangan sekolah. Ya? Setuju? Setuju, Bu. Oke. Nah, tapi ingat, tujuan dari kegiatan kita ini agar kamu lebih memahami berhitung numerasinya. Dengan praktek jualan nanti kamu bisa tuh, misalkan dikasih uang 100.000, kamu kelola uang itu. Bagaimana caranya berhitung uang 100.000 tadi, mau beli apa, sisanya berapa. Itu ya tujuan dari kegiatan kita. Sepakat semuanya? Oke, kalau gitu untuk hari ini cukup dulu pembahasan kita mengenai program sekolah kita. Ya, semoga kegiatan sekolah kita ini nanti ya akan berjalan lancar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eka. Bu Eka sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Adi, berdasarkan tahapan bagja yang kemarin, yaitu pada alur pertanyaan, kita kan sudah sama-sama menyepakati bahwa penting untuk meningkatkan keterampilan murid di bidang numerasi. Nah, pada hari ini saya akan melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pada bagian ambil pelajaran. Nah, pada tahapan ini saya akan mencari referensi dari berbagai sumber mengenai kegiatan yang dapat menarik minat murid di bidang numerasi. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan guru kelas atas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Adi karena sudah meluangkan waktu untuk melakukan diskusi dengan saya terkait hal tersebut. Nah, Pak Adi, saya ingin bertanya nih, apa pengalaman yang pernah Bapak alami ketika mengajar di kelas yang dapat menarik minat murid dalam kegiatan pembelajaran, nah khususnya yang membahas tentang numerasi nih, Pak? Pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas Bu ya. Kalau berbicara mengenai numerasi kan seperti yang kita ketahui dan Bu Eka sampaikan kemarin bahwa numerasi ini berkaitan dengan angka, dengan hitungan, bagaimana anak itu bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka-angka lah Bu Eka ya. Kalau pengalaman yang pernah saya lakukan Bu Eka, ada kemarin saat belajar matematika itu saya mencoba untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya sudah sehari-hari kegiatan siswa itu dilakukannya gitu, yaitu berkaitan dengan uang mereka. Jadi kemarin itu ada pembahasan mengenai materi tentang uang, kemudian di situ saya mencoba memberikan materi, kemudian saya coba anak itu bermain peran untuk mempraktekkan langsung bisa nggak dia melakukan hitung-hitungan, kemudian pecah-pecahan menggunakan uang gitu. Jadi kemarin itu saya buat sebuah medianya itu media uang mainan mereka, uang mainan. Kemudian uang mainan itu ketika anak-anak itu melihat uang mainan saja, mereka sangat antusias sekali. Itu baru melihat gitu kan. Nah disitu saya makin semangat sekali. Sebelum melakukannya saya sudah semangat karena melihat antusias siswa. Kemudian saya sampaikan ke siswa bahwa mereka sudah mengenal nilai-nilai uang tersebut, uang pecahan 10.000, 5.000 sampai
mereka sudah mengenal. Tetapi apakah yang saya ingin tahu, apakah mereka bisa menggunakan pecahan uang besar yang pecahan uang yang besar itu kemudian mereka belanjakan, kemudian mereka dapat menghitung berapa sih sisanya lagi uang yang mereka punya, bisa mereka gunakan untuk apa saja, untuk membeli apa saja gitu kan. Jadi suatu ketika saya membuat saya berikan ke anak-anak itu, masing-masing anak saya berikan nilai pecahan, nilai tukar uang yang berbeda-beda. Ya, saya buat kelompok, ada 3 kelompok. Satu kelompok itu semua sama dapat uangnya, tetapi masing-masing kelompok itu memiliki pecahan-pecahan nilai uang yang berbeda setiap kelompoknya. Jadi saya minta mereka untuk mendiskusikan dalam kelompok itu nilai uang yang mereka punya, kira-kira ketika mereka belanjakan untuk pergi ke kantin, apa saja sih yang mereka dapat peroleh gitu, apa saja sih yang mereka dapat belikan gitu. Nah di situ mereka berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok itu ternyata hasilnya berbeda-beda mereka. Ada suatu kelompok yang ketika mereka punya uang yang saya berikan, dia hanya membeli hal yang sedikit tetapi nilai uangnya itu besar. Ada juga anak yang karena satu kelompok itu ada beberapa orang, dia bagi tuh, satu orang itu harus belanja segini, satu orang anggotanya harus belanja segini. Jadi masing-masing mereka ternyata ada yang satu kelompok itu banyak sekali yang bisa mereka belanjakan, ada kelompok yang cuma sedikit tetapi barang yang mereka belanjakan itu besar. Nah dari situ mereka sangat antusias sekali mereka. Jadi saya rasa itu merupakan pengalaman mengenai numerasi yang menurut saya sangat-sangat meningkatkan numerasi siswa di kelas grup 2K. Luar biasa sekali loh Pak Adi pengalaman yang pernah Pak Adi alami. Jadi intinya anak-anak itu berminat ketika kita menyediakan medianya dulu Pak ya. Betul, ada media nyatanya. Mereka melihat saya sudah sangat semangat sekali kan. Pak Adi tadi menyediakan media itu berupa uang mainan. Itu Pak Adi uang mainannya beli atau bikin sendiri Pak atau gimana? Kalau beli apalagi di daerah kita kan sangat sulit mereka. Kita berada di daerah 3T, jadi kita buat mereka di internet kan sangat banyak sekali uang-uang gitu kan. Itu saya buat, saya print, kemudian itu yang saya bagikan ke siswa. Oh jadi Pak Adi bikin sendiri nih? Iya. Ya. Jadi dibuat uang mainan itu, dan uang mainan tadi nih yang menarik minat anak-anak gitu. Sebenarnya benar kata Pak Adi ya, mereka tuh sudah sering menggunakan itu, apalagi kalau di sekolah Pak ya, mereka kan jajan Pak ya, mereka punya uang gitu Pak ya. Nah ini Pak Adi bikin lagi dalam ruang lingkup yang lebih besar Pak ya gitu. Uangnya pecahan berapa aja Pak sediakan Pak? Saya sediakan semua pecahan, masing-masing satu pecahan, uang 100.000 satu, 50.000 satu, 20.000 satu, 10.000 dan 5.000. Oh gitu, itu masing-masing kelompok Pak ya? Masing-masing kelompok sama. 3 kelompok tadi Pak ya? Tapi mereka bebas untuk membelanjakan apa saja. Nah jadi mereka dengan keinginan mereka. Jadi ketika berdiskusi itu Pak bisa melihat semangatnya mereka Pak ya, mau beli apa aja? Iya, semangat sekali Bu. Mau beli ini, beli ini, beli ini. Masing-masing itu mendapat. Dia pengen yang ini, pengen yang itu, segala macam kan. Jadi Bapak tadi ada menyebutkan kantin, jadi anak-anak itu dibawa ke kantin sekolah Pak ya? Tidak saya bawa ke kantin sekolah mereka, tapi saya hanya memberikan mereka silahkan membayangkan kira-kira dengan uang yang mereka punya bisa diberikan apa saja. Oh barang apa saja, seperti itu. Jadi setelah mereka mendapatkan uang itu, mereka membayangkan, nah hasilnya berbeda-beda. Menurut Pak Adi, bagaimana cara Pak Adi mengukur tingkat keberhasilan dari pembelajaran itu Pak? Menurut tingkat keberhasilan itu kita kan menyediakan beberapa uang yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Dan dari situ mereka harus bisa jangan ketika mereka belanja tidak boleh langsung uang itu langsung habis gitu. Tetapi harus ada sisanya setiap nilai uang. Misalkan nilai uang 100.000, mereka beli apa saja, nggak boleh sampai 100 gitu. Ada sisanya. Nah sisa itu berapa? Uang 50.000 juga seperti itu. Nah ketika setelah mereka belanja segala macam, saya minta mereka untuk menghitung berapa jumlah total semua
kemudian berapa sisanya, kira-kira sisa ini masih bisa digunakan untuk apa saja. Nah, dan itu mereka sangat semangat, dan saya rasa hasilnya memang sangat baik sekali. Mereka sudah bisa, memang butuh bimbingan juga. Itu memang tidak bisa kita pungkiri kan, memang butuh bimbingan, tapi dari situ mereka saya lihat sudah baik sekali, sudah bisa. Baik Pak Adi, terima kasih banyak Pak Adi ya. Saya sudah mulai mendapatkan gambaran nih Pak Adi mengenai kegiatan yang bisa menarik minat siswa-siswa kita untuk mempelajari numerasi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Oke, nah, ya, Anda semua hari ini ya, Ibu akan menyampaikan tentang 7 aset utama, ya. Apa itu aset? Nah, aset itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai, ya, dan berharga, dan bisa dimanfaatkan dan digunakan. Nah, itu namanya aset. Sesuatu yang berharga, mempunyai nilai, dan bisa kita manfaatkan dan kita gunakan. Nah, di sini seperti kamu lihat ada berapa asetnya? 7. Ada 7. Ya, yang nomor 1 yang pertama yang mana? Itu model manusia. Modal manusia. Jadi manusia itu juga merupakan aset. Apa coba yang bisa kita manfaatkan dari manusia? Apanya coba? Tenaganya. Apa lagi? Apa? Kepintarannya, pemikirannya, ya. Jadi manusia itu merupakan aset, ya, bisa kita manfaatkan tenaganya untuk melakukan kegiatan, pemikirannya, ya. Nah, terus yang kedua nomor berapa? Modal Sosial. Nah, modal sosial itu ya artinya hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan sebuah kebermanfaatan, ya. Nah, terus yang ketiga yang mana nih? Modal fisik. Modal fisik. Fisik itu apa kemarin? Yang terlihat dalam diri kita. Kemarin kamu sudah belajar ya fisik dan non fisik. Fisik itu yang terlihat modal fisik. Terus yang keempat apa? Modal alam. Modal lingkungan alam. Kita sudah belajar kemarin lingkungan alam, ada di darat, ada yang di laut, ya. Terus apa lagi? Modal politik. Modal nomor apa? Nomor 5. Modal politik. Nah, modal politik itu seperti kebijakan, peraturan-peraturan, ya. Terus apa lagi? Modal agama dan budaya. Terus terakhir modal finansial. Finansial itu modal yang berhubungan dengan duit, uang. Siapa yang suka duit? Suka semuanya. Ya, jadi semua ini merupakan modal atau aset yang bisa kita manfaatkan. Nah, kita akan melihat ketujuh ini yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya. Nah, yang pertama modal manusia. Apa saja modal manusia yang ada di lingkungan sekolah kita? Siapa aja coba? Ada kepala sekolah, ada guru, terus ada murid. Kamu itu merupakan modal manusia yang ada di lingkungan sekolah. Kamu itu punya aset yang berbeda. Ada yang pintar bercerita, pintar bernyanyi, pintar apa lagi? Soal apa tadi? Menggambar, pintar
bersama teman kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas kelompok dengan Baik. baik. Jaga tubuh manusia kamu, ya. Terus yang ketiga apa? Modal fisik yang nampak. Apa coba yang nampak di sekolah kita bisa kita manfaatkan? Iya, gedung rumah sekolah. Apa lagi? Yang nampak ruangan apa saja? Ruangan kelas kita. Ruang belajar. Apa yang nampak di sekolah kita bisa dimanfaatkan? Ruang perpustakaan. Lagi ada lagi? Yang sering kamu gunakan di sekolah? Hah? Halaman. Iya, halaman sekolah ya. Terus mana lagi? Modal lingkungan alam. Kita dekat lingkungan alam. Ya, khususnya dekat dengan perkebunan kelapa, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, kebun kelapa itu bisa kita manfaatkan sebagai media belajar. Kamu tengok kelapa itu ketika dia berbuah warnanya apa? Hijau. Itu warnanya apa? Coklat. Oh, kelapa gitu ya kalau sudah tua ya. Nah, kamu juga tahu air kelapa itu enak yang muda atau yang tua? Muda. Kalau kelapa muda bisa dimanfaatkan untuk apa coba? Minum, makan secara langsung. Kalau kelapa tua? Santan, dimanfaatkan untuk santan kelapa. Apa rasanya? Ya, airnya rasanya lebih bergas, beda dengan yang muda. Bisa dibuat minyak. Tuh, kita belajar dengan lingkungan alam. Terus dekat dengan apa namanya? Perkebunan kelapa dekat dengan apa lagi kita? Pinang. Pohon pinang. Pisang. Ya. Depan rumah sekolah kita ada apa? Ada apa? Sungai, parit. Kalau di kampung kita, parit itu digunakan untuk apa sih? Mandi. Cuci baju, berenang, tempat kamu happy, tempat mancing, tempat orang menghanyutkan ke kelapa, ya. Terus modal politik. Nah, ini kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekolah itu membuat kita untuk tertib, ya. Nah, selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, agama di kampung kita ada nih musola namanya, bukan masjid ya, musola. Nah, situ kamu sih melakukan apa di sana? Sholat berjamaah, tarawih sekarang, mengaji. Kegiatan apa lagi? Hah? Kalau ada hari besar kayak Isra Mi'raj, hari raya, di sana kita melaksanakan kegiatan ya. Oke, nah kalau modal budaya kayak mana, Bu? Budaya ini kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kayak apa tuh? Singgah-singgah rumah orang kalau hari raya ya. Terus kalau bulan puasa, nak nyambut puasa orang apa itu? Ke rumah-rumah apa ya? Kenduri, orang berjanji. Kau bisa belajar di situ, ya kan? Oh, kayak gitu caranya berjanji, kayak gitu caranya berkenduri, ya. Nah, terus modal finansial ini modal uang. Sekolah kita kan ada dana bos tuh. Nah, itu bisa kita gunakan dana bosnya, ya, untuk kegiatan belajar kita. Kita perlahan-lahan, dulu kursi kita kursi kayu, ya tidak? Kita dapat bantuan, ya kan? Dari pihak luar, ya. Apa namanya? Nih, DAK tulisannya. Itu bantuan. Kita dapat kursi, dapat meja. Senang tidak kamu belajar dengan keadaan sekarang? Iya. Nah, di sini nih ada contoh yang pernah kita lakukan. Kita memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah nih. Nah, ini kemarin kita punya kantin, ya kan? Kamu belanja, kamu simpan barang-barangnya, ya tidak? Di situ ada bekas lontong, bekas jajan, terus bekas gelas alih-alih. Kemarin coba ingat-ingat, kau bikin apa kemarin ini? Kita gunakan untuk apa ini? Ada yang bikin pesawat, bunga, ya pernah kita manfaatkan kemarin ya. Nah, terus ini
sekolah kita. Kita kemarin lahan kosong kita manfaatkan untuk jadi kebun sekolah. Kita tanam berbagai macam tanaman, ya tidak? Nah, terus tempat ini halaman kosong kita manfaatkan untuk menjadi tempat parkir. Untuk apa tempat parkirnya? Sepeda. Ya, untuk naruh sepeda dan kendaraan motor yang siapa tuh? Nora. Ya, terus ada halaman sekolah. Nih halaman sekolah bisa kita gunakan untuk tempat belajar, kegiatan pramuka, tempat kamu bermain bola, ya tidak? Terus ini ada apa nih? Kemarin kita pernah bikin acara rujak sama-sama memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan alam kita. Ada buah nanas di situ, buah jambu, ya tidak? Nah, itu ya pemanfaatannya. Oke. Nah, sampai di sini paham semua tentang pemanfaatan aset. Nah, jadi ada 7 tadi ya. Nah, kita ini harus memaksimalkan penggunaannya. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat. Oke, paham semuanya? Oke, nah itu saja yang Ibu sampaikan tentang 7 pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih atas kesempatan kamu, waktu yang sudah kamu berikan. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.